Pangeran Balarang, Tuan Putri sudah diikrarkan untuk ini. Kau pun sudah memberikan janjimu. Pernikahan antara Duryodhana dan Tuan Putri Subhadra dilakukan olehmu. Dan ternyata sekarang, kenyataannya dia sudah menikah. Lalu, menurutmu bagaimana dia bisa menikah sampai 2 kali? Maafkan aku, Bhisma yang Agung. Kalau ikrar berarti menikah, lalu untuk apa gunanya ada 7 sumpah? Berikrar artinya persetujuan dari orang tua. Tapi pernikahan baru lengkap hanya setelah ada persetujuan dari pihak pria dan juga wanitanya. Berikrar saja tidak bisa dianggap sebagai pernikahan yang mulia. Kalau itu menurutmu, lalu apa maksudnya menawarkan gadis itu pada kami, Basudewa? Buah dari kelapa jatuh di laut. Dan kemudian pohon itu pun mencabut haknya atas buah itu. Ke sungai mana dia akan pergi dan di mana dia akan mendarat untuk tumbuh menjadi sebuah pohon, hanya bisa ditentukan pohon itu sendiri dan ditentukan oleh takdirnya. Selama upacara penyerahan dari masing-masing orang tua kedua belah pihak, mereka mencabut hak atas anaknya. Tetapi kepada siapa gadis itu akan memberikan haknya, hanya bisa ditentukan oleh gadis itu sendiri. Adikku Subhadra juga telah mengambil keputusan itu sendiri. Dan aku harus menerima keputusannya atas nama para Yadawa. Sebuah doa adalah ekspresi dari seseorang, Bhisma yang Agung. Dia yang mencelupkan tangannya ke dalam air karena ingin merasakan air. Tapi air itu sendiri tidak berkata apa-apa. Begitu juga, mereka yang meminta doa dari para orang tuanya, mereka wajib untuk menerimanya. Bila air itu sudah mengering, maka tidak bisa lagi disebut sebagai air. Melihat perbuatanmu yang tidak benar ini, maka hatiku pun ikut mengering. Mana yang kau maksud tidak benar, Tuanku Bhisma? Dinasti Kuru sudah dihina dalam acara hari ini. Tidak bisa dinikahkan dengan orang lain, Basudewa. Jadi perasaan dari gadis itu sendiri bukanlah sebuah hal yang penting? Kalau kau sampaikan kata-kata itu setelah bertanya pada gadisnya, maka ucapanmu benar. Tapi dalam hal tradisi, cara-cara ini tidak benar. Manusia itu bisa saling percaya satu sama lain. Tapi hanya bila tradisi tetap dipertahankan. Mempertahankan tradisi. Tradisi itu sama seperti buah mangga, Tuan Bhisma. Saat mereka muncul, rasanya sangat pahit sekali. Tidak lama kemudian, mereka akan terasa asam. Hanya yang suka asam saja yang bisa menerimanya dengan baik. Dan setelah beberapa waktu kemudian, rasanya pun berubah jadi manis. Mereka jadi makanan kesukaan semua orang. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, mereka berubah menjadi busuk. Mereka pun mulai jadi mengganggu Bhisma yang Agung. Orang yang memakannya pun bisa sakit. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah bagian kering dari bijinya. Aku tidak menentang tradisi. Tapi saat itu menjadi alat eksploitasi. Dan mulai memberikan derita, bukannya kebahagiaan. Maka tradisi itu harus dikubur. Supaya ada budaya baru lain yang setelah itu akan muncul ke dunia ini. Siapakah yang akan menentukan tradisi mana yang sudah busuk? Kau, Basudewa? Bukan. Waktu yang akan menentukan itu.
Dan semua orang harus patuh pada waktu yang berjalan, Bhisma yang Agung. Untuk seluruh daerah Arya saat ini waktunya untuk Sangkranti. Seperti Dewa Surya yang sudah mengubah jalannya dalam sebuah Sangkranti, maka seluruh daerah Arya juga akan berubah jalannya. Tradisi lama akan hancur. Dinasti-dinasti tua akan punah. Arti baru dari kebenaran akan tertulis kembali dan era baru akan muncul, Bhisma yang Agung. Dan dalam siklus waktu itu, kau harus memutuskan ada di pihak manakah kau nanti. Karena nanti semua orang akan terjebak dalam pusaran waktu.